Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama jatuh kepada perbankan Big Cap dan BMRI tampaknya lebih direkomendasikan jika dibandingkan dengan 4 perbankan big cap lainnya. Nanti kita akan coba ulas di mana rekomendasinya adalah buy untuk BMRI, supportnya di 6.200, resisten cukup lebar hingga ke 6.700 rupiah per saham. Kemudian dari properti, tadi pun juga sempat kita ulas, tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi CTRA, tapi lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 1.110, resisten hingga ke 1.300. Pewon masih dari properti 372, resisten hingga ke 424, spekulatif buy. Dan terakhir ada Telkom, tadi pun juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan spekulatif buy 2960 hingga resisten ke 3420. BMRI, CTRA, Pewon, dan Telkom, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap, Ibu, BMRI. Di antara keempat perbankan Big Cap, tampaknya BMRI lebih dijagokan sepertinya. Analisisnya Ibu Liza, terutama dari sisi teknikal. Memang kenaikannya hari ini agak terhambat ya, tapi justru masih ketahan di atas support MA10. Jadi hopefully besok saya harapkan masih ada lanjutannya, efek dari rally akibat invasi Amerika melandai ke targetnya yaitu 65,5, 6550 pertama, kemudian 6650. Nah, sorry sampai segitu dulu karena Bank Mandirinya masih dalam tren channel turun ya. Baik, kemudian kebetulan ada pertanyaan masuk Ibu, kita hold sebentar Ibu Liza. Ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, baru saja masuk di WhatsApp interaktif dan kebetulan juga menanyakan BMRI. Sudah boleh masuk di harga tutup sekarang tidak Ibu Liza? Ya boleh Pak. So far saya lihat masih menarik nih harganya di level support 6.300. Resisten tadi ke 67 Ibu Liza? Itu target sampai kapan Ibu? Ya, resisten sekitar 6550 sampai 6650, ini untuk jangka pendek. Oke. 1 or 2 day. 67 sampai kapan Ibu? Ya kira-kira seminggu ini. Oke, baik. BMRI direkomendasikan buy pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan kedua, datang dari properti. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, tapi kita akan coba lebih bahas lebih detail lagi. Yang pertama untuk properti CTRA Ibu Liza, dan termasuk ke saham pilihan kedua lebih ke arah spekulatif buy. Nah ini kenapa Ibu spekulatif buy? Apakah masih ada hal yang mungkin diantisipasi untuk properti sehingga lebih direkomendasikan spekulatif buy? Ya, CTRA kan closingnya 1160. Ini ternyata persis ditutup di resisten MA10, jadi persis di level tersebut gitu. So besok kalau bisa lebih tinggi dari 1170, nah kita boleh average up alias tambah beli ya. Target pertama probably sekitar 1.200 sampai 12.15 dulu. Kalau tembus itu justru bagus karena ini artinya CTRA membentuk pola bullish reversal double bottom. Hopefully targetnya bisa lebih lumayan ke arah 1.300. Baik, penutupan hari ini pemirsa di 1.160 mengalami penguatan di 2,020% maksud kami. CTRA di 1160, tadi target price terdekat bisa ke 1.200 hingga ke 1.215 untuk CTRA. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, masih dari properti, ada Pewon, Ibu Liza. Anda juga rekomendasikan spekulatif buy. Analisisnya untuk Pewon. Oke, Pewon masih spekulatif buy karena masih ada satu moving average yang perlu dia lampaui hari ini yaitu MA10. Selepas level 394 akan lebih leluasa untuk Pewon mencapai area target berikut di sekitar 400 sampai 404. Kemudian kalau tembus ini maka lebih punya peluang untuk mencapai 415 atau hampir 430.
Dalam jangka pendek dan menengah, polanya seperti apa untuk P1, Ibu Liza, dengan koreksi dalam terjadi di beberapa waktu terakhir? Oke, jangka menengah jujur ini masih tren turun juga. Jadi setinggi-tingginya tadi saya bilang cukup sampai 42-40 deh. Habis itu nanti kita akses lagi. Baik, penutupan hari ini di 392, pemirsa menguat di 3,70%. Dalam sepekan terakhir, P1 lebih cenderung mengalami pelemahan. Dan lagi-lagi, keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham pilihan keempat ada Telkom, Ibu Liza, tadi pun juga sempat kita ulas. Kita review singkat saja, Anda juga spekulatif buy, target resistennya hingga ke 3420 untuk Telkom. Ya. Dapat Telkom di sekitar harga 3.000 or lower, ini sungguh menarik, apalagi setelah RSI-nya menunjukkan positive divergence. Kita boleh ada spekulatif buy, tapi perhatikan money management-nya alias beli sedikit dulu ya. Nanti kalau sudah lewat di atas 3.100 baru boleh tambah beli. Target terdekat memang 3.200 atau hopefully bisa tutup gap di sekitar 3.400-an. Ketika tutup gap di 3.400, Ibu Liza, bagaimana Anda melihat arah Telkom ke depannya? Apakah level 4 ribuan akan bisa didekati kembali untuk Telkom? Oke, gap itu bisa berfungsi sebagai resisten ya. Jadi kalau naiknya lancar langsung ke arah 3.400, of course one of these days dia perlu pullback dulu sejenak. Yeah. Nah, again dia akan pakai dia akan pakai moving average yang saat itu mungkin udah berubah arahnya, udah naik ya. Nah, ketika harganya mendarat di moving average tersebut, bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk buy on weakness lagi. Oke. Moreover, kalau di harga 3.400 itu baru mencapai Fibonacci retracement 38,2%, masih ada potensi untuk menuju ke persentase berikutnya, itu targetnya ada di sekitar 3.600 atau 3.750. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BMRI, CTRA, P1, dan terakhir ada Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, Ibu Liza, masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali. Ada Bapak Wimur menanyakan BRMS, Ibu Liza, support dan resistennya. Penutupan hari ini flat di 146, level tertinggi hari ini di 149. Analisis Anda? Oke, BRMS perlu melewati resisten MA10 dulu Pak untuk tanda awal perbaikan trennya. Karena sekarang kalau nggak dia naik ke situ, nanti beresiko BRMS-nya bisa turun lagi ke arah 140 or maybe even lower ke 125 ya. Jadi kalau mau average up, tunggu ketika dia sudah breakout ke atas 153 untuk lebih pasnya. Baik, selanjutnya Bapak Diki dari Malaysia ini menyaksikan live streaming kita, Ibu Liza, menanyakan Telkom. Telkom sudah 2 kali kita bahas, Ibu, dan semoga tadi Bapak Diki melihat atau menyaksikan analisis untuk Telkom. Sudah 2 kali Pak Diki, saya akan coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek lagi Ibu Liza. Dari Bapak John dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung. Minta bahas saham dengan rencana bagi dividen dengan kerja menurun di kuartal pertama di 2024. Entry cicil di harga berapa? Recommend averaging down tidak? Nah, ini cukup misteri juga, Bu, pertanyaannya, Ibu. Saham dengan rencana bagi dividen dengan kerja menurun di kuartal pertama di 2024, Ibu Liza. Nama sahamnya nggak disebutkan? Tidak disebutkan, Ibu. Tapi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana Anda melihat posisi saham kinerja turun tapi tetap bagi dividen? Dari sisi prospek aja, Ibu Liza. Oke. Mungkin Adaro ya, yang kemarin baru mengadakan RUPS, terus ada rencana bagi dividen. Kuartal 1 turun. Sudah masuk, Ibu, sahamnya baru saja disebutkan, menanyakan Antam dalam hal ini, Ibu Liza. Nah, kita akan coba jawab untuk pertanyaan lainnya. Bapak Bob dari Jakarta juga menanyakan Antam, support dan resistennya, boleh buy di harga berapa. Kemudian Antam juga ditanyakan ini, saya akan coba cek, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah punya di 1610, biasanya ex-date-nya turun. Mau di hold saja atau tetap atau di cut loss, Ibu, untuk Antam? Silakan Ibu Liza, ada 3 pertanyaan. Oke, pertama resistennya. Ya. Ada di sekitar harga 1.600 sampai 1.620. Nah, itu jadi
panduan Anda untuk average up. Supportnya ada di sekitar harga 15.40. Nah, itu adalah level untuk buy on weakness kalau misalkan turun ke harga situ. Terus kemudian apa lagi, Mas David? Sorry. Sudah ambil posisi di 16.10 Ibu, di hold saja atau? Oh ya, 16.10 nggak apa-apa, di hold aja. Untuk targetnya probably di sekitar angka 16.60 atau 1.700. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Inder di Bali Gosko Ibu, GZCO, sudah cuan, apakah bisa hold? Tapi tidak menyebutkan level entry di berapa? Oke, untuk tren jangka pendek memang di sekitar harga 116 yang tadi sudah tercapai itu. Gosco sudah mencapai Fibonacci retracement 38,2%. Ya. Sewajarnya masih bisa ke retracement 50% yang ada di sekitar harga 128. Baik. Tapi berhubung velocity hari ini agak tinggi dan juga memang ada area resistance itu, nggak ada salahnya untuk kurangi posisi bagian. Jadi sisanya Bapak boleh keep dengan adakan selling stock. Baik, Pak Inder dari Bali, hari ini Gosco naik di atas 26% pemirsa. Terakhir, Ibu ada Clay dari Bandung untuk SMGR, apakah bisa entry? Singkat saja Ibu Liza. Oke, SMGR entry di harga sekitar 4.000-an ini menarik memang. Secara candle itu terbentuknya adalah inverted hammer, artinya bullish reversal terdeteksi. Target pertama ada di sekitar 4.490, 4.500. Target kedua ada di sekitar 4.700-an. Jangan tambah beli dulu kecuali besok bisa confirm closing di atas 4.200. Baik, penutupan hari ini flat di 4120 dan waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Execution Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bersambung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Ibu. Sama-sama Mas David, thank you. Terima kasih ada Ibu Liza Suryanata, Head of Research and Korindo Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Oh iya. Pasangin dong sekalian, jangan ngasih doang. Cek bininya. Tadi lu, ini gue belum. Halo, earpiece. Nesya lu pasangin mulu. Kok belum ada suaranya? Oh, ada. Enggak, kayaknya belum ngomong, belum itu. Separuh doang. Gak apa-apa, gede. Udah. Ini aja masih gede tuh, kegedean. Iya, bisa. Enggak, ini udah. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Satu minut. Bismillah, bisa lancar ya. Berapa kali
Deketin dikit Bang Igon nggak apa-apa biar gua kelihatan gede. Maksud gua diin gitu. Biar gua nggak kelihatan mendelep. Masih ngantuk? Siga banget. Buka laptop cepet-cepet. Soal konser terupdated, tapi investasi teroutdated. War tiket cuma bikin kejengkan. Mending mulai investasi dari sekarang. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Luangkan dan nikmati waktu bersantai kamu dengan sajian program-program di IDX Channel. Traventureman akan memanjakan mata kamu dengan menjelajahi kekayaan objek wisata Indonesia. Tempat ekstrimnya banyak banget. Kira-kira habis ini kita nggak bakal ngapain lagi? Urban Street Food hadir untuk memberikan kamu rekomendasi destinasi wisata kuliner yang menawarkan makanan enak dengan harga kaki lima. Seafood itu ada macam-macam, ada kerang, ada udang. Home Ideas, sebuah program yang pas untuk membuat kenyamanan rumah kamu menjadi nyata. Saya pilih desainnya yang seperti ini, minimalis dan tanpa sandaran. Kenapa? Terus saksikan program-program lifestyle yang memberikan informasi dan rekomendasi menarik untuk kamu dan keluarga hanya di IDX Channel. Didirikan bulan Agustus tahun 2005.